Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan mahasiswa? Hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-13 terkait dengan kebijakan MSDM internasional. Adapun deskripsi mata pelajaran ini yang berfokus pada pemahaman mengenai pengembangan, perencanaan, dan implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia dalam konteks internasional. Ya, kemudian kebijakan MSTN internasional ini memainkan peran kunci dalam membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya di pasar global. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana kebijakan ini dirancang untuk mengelola perbedaan budaya, regulasi, dan pasar, serta bagaimana pelaksanaannya dapat mendukung keberhasilan operasional organisasi di berbagai negara. Hal yang sebelumnya kita pelajari juga banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan MSTM internasional. Salah satunya apa? Perbedaan budaya yang dimana perusahaan harus bisa inklusif terkait dengan keanekaragaman yang ada di dalam perusahaan tersebut. Makanya dengan adanya perbedaan-perbedaan di dalam perusahaan tersebut, perusahaan harus bisa membuat kebijakan, ya, kebijakan sumber daya manusia dalam konteks internasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya, mahasiswa mampu memahami kebijakan MSD internasional yang dirancang dan diimplementasikan untuk memenuhi tujuan organisasi. Kemudian mahasiswa mampu merancang kebijakan MSD internasional yang mendukung pencapaian tujuan organisasi global. Kebijakan MSDM internasional ini adalah aturan, ya, pedoman, dan strategi yang dirancang oleh organisasi untuk mengelola tenaga kerja yang tersebar di berbagai negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung operasi bisnis global sambil menjaga keseimbangan antara kebutuhan global dan lokal. Ya, pedoman-pedoman ini dirancang untuk memberikan kenyamanan terhadap karyawan tersebut, ya, sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan antar eh, karyawan lokal ataupun karyawan yang dari mancanegara. Faktor pendorong pentingnya kebijakan MST internasional globalisasi yaitu pertama, mempercepat integrasi ekonomi, budaya, dan teknologi yang mendorong perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang kompetitif di lintas budaya. Contoh, perusahaan teknologi seperti Microsoft memanfaatkan pasar global dengan mempekerjakan tenaga ahli dari berbagai negara. Ya, kalau kita lihat bagaimana kalau misalnya Apple, ya, mempunyai pabrik di Cina yang mempekerjakan karyawan-karyawan Cina, sehingga itu bisa meningkatkan ekonomi Cina, ya, meningkatkan, namun tetap harus sesuai dengan budaya-budaya yang ada di China seperti itu. Nah, kemudian ada namanya kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini diperlukan kolaboratif, ya, kolaborasi dengan mitra global dan tenaga kerja yang multinasional untuk inovasi dan keberlanjutan bisnis. Contohnya perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan laboratorium riset global untuk pengembangan produk baru. Ya, kemudian ada keanekaragaman budaya. Kemampuan organisasi untuk memahami perbedaan budaya sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang harmonis. Ya, seperti menyediakan pelatihan lintas budaya untuk memastikan tim global dapat bekerja sama secara efektif. Ya, jadi banyak faktor-faktor pendorong, ya, faktor pendorong yang berasal dari pentingnya terkait dengan kebijakan MSTM internasional globalisasi. Ya. Nah, manfaat dan keuntungannya apa dalam bekerja di internasional? Dengan adanya kebijakan MSTM internasional yang strategis, sangat penting untuk keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan global. Ya, kebijakan ini berfungsi sebagai panduan dan mengelola karyawan internasional, memperhatikan perbedaan budaya dan regulasi masing-masing negara. Jadi dengan adanya kebijakan ini tidak akan ada, kita dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah lama kecimpung di
operasinya dalam global seperti itu ya. Nah, dengan adanya kebijakan yang baik, tentu kita bisa menarik ini tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan. Ya. Kebijakan MSD internasional yang efektif dapat membantu organisasi dalam menarik mempertahankan talenta terbaik di dunia. Ya, kita lihat bagaimana beberapa perusahaan ya dengan misalnya ada yang CEO-nya dari India yang memiliki kemampuan ya kepintaran. Mereka dengan memberikan kebijakan MSD internasional ini tentu dia bisa mempertahankan ini CEO yang baik. Ya, jadi kita jangan salah membuat kebijakan agar tidak adanya turnover karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, keunggulan kompetitif yang memungkinkan organisasi merekrut dan mempertahankan talenta terbaik di seluruh dunia, ya. Kemudian efisiensi operasional yang mengoptimalkan pengelolaan karyawan di berbagai lokasi untuk meminimalkan konflik dan meningkatkan produktivitas, ya. Jadi optimalkan pengelolaan karyawan ini sehingga konflik yang terjadi antara ke perbedaan budaya itu bisa diminimalisir ya kemudian dapat meningkatkan produktivitas karena kurangnya konflik itu diminimalisirkan ya kemudian kita bisa memperekspansi memperluas pasar ya dengan memberikan kebijakan strategis yang membantu perusahaan menembus pasar baru dan memanfaatkan talenta lokalnya seperti itu. Nah, tujuan atau proses dari perancangan kebijakan MSDM internasional ya pertama analisis kebutuhannya, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara. Ya, contohnya perusahaan retail global harus memahami pola kerja lokal sebelum membuka cabang baru. Ya, kita bagaimana misalnya kita membuka ekspansi ke Malaysia ataupun ke Thailand, kita harus mempelajari ini budaya-budaya di sana. Agar apa? Ketika kita mempekerjakan lokal, karyawan lokal itu tidak ada permasalahan terkait dengan perbedaan dari segi budaya, ya seperti itu. Nah, kemudian penetapan tujuan. Merumuskan sasaran yang relevan seperti meningkatkan retensi karyawan atau memperkuat keberlanjutan bisnis di pasar internasional ya. Tujuannya yaitu jangka panjang perusahaan bisa mencakup diversifikasi budaya di semua level organisasi seperti itu. Baik dalam proses perancangan kebijakan MSDM internasional, penilaian lingkungan ya seperti menganalisis perbedaan budaya, hukum, tenaga kerja serta kondisi ekonomi di setiap negara. Menyesuaikan kebijakan kerja yang fleksibel di negara dengan regulasi ketat terkait jam kerja. Ya. Kemudian perumusan kebijakan seperti kebijakan yang dirancang untuk mengintegrasikan standar global dengan kebutuhan lokal. Contohnya perusahaan teknologi yang memberikan fleksibilitas kerja remote untuk mengatasi perbedaan zona waktu. Jadi sekarang sudah banyak ini perusahaan-perusahaan yang memberikan fleksibilitas kerja remote atau work from anywhere ya atau remote dia disesuaikan dengan zona waktu tempat dia tinggal ya. Itu banyak di internet ya dia freelance misalnya saya pernah lihat itu terkait dengan pekerjaan dia berasal dari Rusia, Rusia dan China, dia lebih freelance terkait misalnya membuat subtitle di dalam sebuah film, ya, karena terkait dengan budaya bahasa kita, tapi pekerjaannya itu diberikan sesuai dengan zona waktu kita, ya, seperti itu. Itu juga harus dibuat dirancang terkait dengan kebijakan jika ada terkait fleksibilitas kerja remote atau work from anywhere. Nah, implementasi kebijakan MSDM internasional yaitu integrasi budaya menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai organisasi dan budaya lokal. Pelatihan lintas budaya untuk mengurangi miskomunikasi dalam tim global. Jadi mungkin dengan pelatihan lintas budaya ini kita bisa lihat bagaimana nanti di pelatihannya itu saling bekerja sama
ataupun pelatihan terkait dengan bahasa, sehingga tidak adanya miskomunikasi saat di dalam pekerjaan seperti itu. Ya, kita lihat juga apakah itu misalnya kita bekerja di China ataupun di Rusia ataupun di Prancis, itu kan perbedaan bahasa. Mungkin kalau kita berbahasa Inggris mungkin sudah bisa, tetapi terkait dengan bahasa mereka kita harus mempelajari sehingga lebih memaksimalkan kinerja kita di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada komitmen dari pimpinan. Pemimpin harus mendukung implementasi kebijakan agar karyawan merasa, contohnya CEO memberikan pernyataan publik tentang pentingnya keanekaragaman. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan, biarpun berbeda budaya, berbeda bahasa, ataupun berbeda negara, itu harus menjadi suatu payung, ya, payung dalam bekerja. Tidak ada sehingga kita bisa bekerja sama di dalam suatu perusahaan tersebut. Oke, baru ada namanya sistem monitoring, ya, menerapkan alat dan metode evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan. Seperti apa? Survei kepuasan karyawan secara berkala di semua cabang internasional. Apakah selama ini ada terkendala terkait dengan budaya ataupun terkait dengan bahasa seperti itu. Jadi dengan tahunnya perusahaan adanya kepuasan karyawan, mereka bisa buat kebijakan yang dapat mengurangi ketidakpuasan karyawan tersebut seperti itu ya. Kemudian penerapan keberlanjutan. Kebijakan harus selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan global. Contohnya menyesuaikan kebijakan berdasarkan perubahan dalam regulasi ketenaga kerjaan internasional. Baik, kemudian kita masuk ke evaluasi dan pengembangan kebijakan MSD internasional. Evaluasi dan pengembangan kebijakan MMSD internasional adalah proses berkesinambungan yang penting untuk keberhasilan organisasi global. Dengan evaluasi yang tepat dan pengembangan berbasis data serta umpan balik, organisasi dapat memastikan efektif dan memberikan dampak positif pada karyawan dan bisnis. Pertama, penting evaluasi dan pengembangan kebijakan MSD internasional. Evaluasi dan pengembangan kebijakan MSD internasional adalah proses berkelanjutan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif sesuai dengan perubahan lingkungan global. Proses ini membantu organisasi. Pertama, untuk apa? Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan yang ada, kemudian menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan organisasi dan regulasi baru, kemudian mengoptimalkan kontribusi kebijakan terhadap produktivitas keberhasilan bisnis. Baik, kemudian kita masuk ke proses evaluasi kebijakan MSD internasional. Pertama, evaluasi berkala. Ya, evaluasi berkala ini dilakukan secara rutin untuk mengukur efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Misalnya bisa berkala selama 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Sehingga dengan adanya evaluasi berkala ini, kebijakan ini dapat efektif kita ketahui, ya, sehingga seandainya tidak efektif kita perlu meningkatkan terkait dengan kebijakan tersebut. Baru pengembangan berkelanjutan. Kebijakan MSD internasional harus terus berkembang seiring dengan perubahan global dan kebutuhan organisasi. Kemudian pemantauan dan pengukuran yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan MSDM internasional tetap relevan dan efektif. Baik, untuk demikianlah penjelasan terkait dengan kebijakan MSDM internasional. Ini ada sedikit diskusi kelas ya yang bisa nanti kita bahas di grup WhatsApp ya. Apakah
seperti pengantar kebijakan MSD internasional ini jelaskan pentingnya kebijakan MSD internasional dalam menghadapi globalisasi dan keragaman budaya dan berikan contohnya bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut untuk meraih sukses. Kedua, kemudian mengimplementasikan kebijakan MSDM internasional dan sebutkan dengan jelas elemen-elemen utama yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan MSDM internasional untuk memastikan kesuksesannya. Dari diskusi kelas ini diharapkan dapat mahasiswa mengetahui lebih mendalam terkait dengan kebijakan MSDM internasional ini. Adapun referensi yang saya ambil ada Dowling ya di 2008, Biskon 2009, Spero 2004, dan Face 2006. Demikianlah terkait dengan materi hari ini, kebijakan internasional, MSDM internasional, mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.